Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya dari kelas AK 2025C2 dengan NIM 222510051. Di sini saya akan menjelaskan penawaran dan permintaan. Pendahuluan, teori penawaran dan permintaan adalah dasar dari analisis ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang ditentukan di pasar. Teori ini menggambarkan hubungan antara pembeli, yaitu konsumen, dan penjual, yaitu produsen. Pengertian permintaan. Permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera atau preferensi, harga barang lain, ekspektasi harga di masa depan, dan jumlah penduduk. Hukum permintaan: apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang akan diminta akan menurun, dan sebaliknya, apabila harga turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Harga naik yaitu permintaan turun. Contoh, harga gula naik dari 12.000 menjadi 15.000 per kilo. Pembelian turun dari 5 kilo menjadi 3 kilo. Selanjutnya, pengertian penawaran atau supply adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang itu sendiri, biaya produksi, teknologi produksi, kebijakan pemerintah atau pajak, subsidi, harga barang lain, ekspektasi harga di masa depan. Hukum penawaran: apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan meningkat, dan sebaliknya, apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan menurun. Dengan asumsi faktor lain tetap. Harga naik, penawaran naik. Contoh, harga cabai naik, petani lebih banyak menanam cabai. Perumusan masalah: apa saja faktor utama yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam membeli produk? Yaitu ada harga produk dan promo, mempertimbangkan dari kualitas, pengaruh teman atau rekomendasi. Kesimpulan: permintaan menunjukkan perilaku pembeli, penawaran menunjukkan perilaku penjual. Hukum permintaan: harga naik, permintaan turun. Hukum penawaran: harga naik, penawaran naik. Harga pasar terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya, saya akan mewawancarai pedagang di pasar yang menjual perabotan. Oke, di sini kita mewawancarai Kak siapa? Panggil aja Amung aja ya, biar akrab, oke? Oke, Kak Amung, kita akan mewawancarai usaha perabotan ini ya. Iya. Kamu sudah berapa lama menjalankan usaha perabotan ini? Kalau saya sendiri sih baru-baru ini ya, tapi kan karena ini usaha keluarga kurang lebih udah berjalan 20 tahun lebih kalau nggak salah. Lumayan lama juga ya. Iya. Kalau untuk modal awal yang kakak keluarkan berapa nih? Perkiraan aja sih ya, saya juga kurang tahu, tapi kalau perkiraan saya dari setiap barang sini ya bisa 20 atau 25 lah kalau
usaha 25 juta? Iya, kalau bisa. Gede juga. Iya. Alasan kakak memilih usaha ini apa ya? Kalau dilihat sih ya dari segi di sini kan kalau barang kayak gini mah nggak bakalan basi gitu ya, ibaratnya Iya kayak juga. makanan. Terus juga ini jangka waktunya juga panjang. Terus juga barang kayak gini juga banyak yang diminati kayak ibu-ibu rumah tangga, Benar. anak sekolah. Kadang juga barang-barang kayak gini emangan ya lumayan dah. Kalau yang ngebantu di usaha ini ada berapa orang? Kalau di sini yang ngebantu tuh 4 orang, 2 om saya, 1 kakak saya, sama saya sendiri. Suka bergantian gitu. Iya, bergantian juga. Nanti kayak ganti-gantian gitu. Kadang om saya kayak dia pergi yang belanja dan saya jaga. Nanti ada yang lagi gitu, ganti-gantian. Banyak juga orang ya. Iya. Kalau jenis perabotan di sini yang kakak jual itu apa aja? Ya banyak kayak pelan, sapu, alat-alat kebersihan yang lainnya, kayak ada kukusan, terus ada box-box makanan juga banyak ya. Ya banyak dah barang-barang tradisional sama ya sapu buat alat kebersihan juga ada. Yang buat rumah tangga gitu ya, Iya. ibu rumah tangga. Oke. Kalau untuk omset perharinya yang kakak dapetin berapa? Kadang kalau omset nggak nentu juga sih ya, kan kadang namanya jualan kadang rame kadang Sepi. ya. Paling kayak kalau perkiraan biasanya kalau biasa aja nih hari biasa itu sekitar 2 sampai 3 jutaan. Kalau paling gitu Paling ya dikitnya. gede apa paling Dikitnya. dikit? Oh, paling dikitnya. Kalau Tapi paling kalau besarnya itu? paling besarnya paling kayak biasanya itu kalau mendekati bulan Ramadan sih ya, kayak hari-hari tertentu kayak pas akhir tahun, menjelang akhir tahun atau awal tahun biasanya ya bisa per hari itu dapat 8 sampai 9 paling besar. Oh, paling besar. Iya. Lokasi kakak kan berdekatan nih dengan pasar ya. Iya. Siapa aja sih yang menjadi target pembelian? Biasanya sih kan dari pasar-pasar ini kan biasa kalau pagi-pagi tuh ibu-ibu ya, kadang kalau pergi ke pasar pasti kadang suka mampir ke sini kayak beli barang sesuatu kayak ada sekolah juga kan, juga sih ada anak SMP, SMK, SMA juga deket kan. Iya, dekat. Jadi biasanya dari anak sekolahan sering beli alat kebersihan kayak ember, sapu, pelan, moceng. Berarti banyak juga ya Lumayan targetnya. banyak targetnya. Dari semua jenis perabotan, barang apa yang paling dicari atau yang paling diminati oleh konsumen? Mungkin karena di sini dekat sama sekolahan ya, sama pasar juga. Biasa kalau anak sekolahan tuh kan alat kebersihan kayak tadi tuh sapu pelan. Iya. Terus juga kalau itu ya biasa sapu lidi gitu kan, ibu-ibu kadang suka beli sapu, ada beli kayak kuali, wajan sotel kayak gitu banyak. Oh iya, iya. Kalau untuk barang yang jarang diminatinya apa tuh? Di sini lumayan diminatin ya buat semua barang, kayak kita tuh kadang kalau stok barang emang yang sering dibeli aja gitu. Oh, yang sering diminati Sering gitu diminati, ya. misalnya emang dia butuh nanti kita cariin gitu. Kapan waktu penjualan meningkat? Pas awal tahun menjelang mau bulan puasa, lebaran, akhir tahun, pertengahan gitu. Oh iya. Faktor apa aja sih yang bisa menarik pembeli? Mungkin karena stok barang kali ya, kalau menurut saya sih stok barang, terus juga harga udah pasti kan. Kadang pelanggan kalau misalnya kita harga ya segini, di tempat lain segitu pasti dia bakalan baliknya ke kita Oh iya, lagi ya, persaingan karena murah ya. ya. Terus juga karena emang stoknya banyak sih, biasanya orang kadang kalau ngeliat display barang banyak pasti kayak seneng nih orang, pasti tertarik buat mampir gitu kan. Menarik gitu ya. Sekarang kan musim hujan ya. Iya. Perubahan cuaca ini atau musim ini tuh mempengaruhi permintaan barang nggak? Pengaruh sih, soalnya kan kalau musim hujan kayak gini orang tuh kadang suka males kali ya kalau keluar ya. Pasti sih. Jadi kayak ya gitu deh, kadang turun naik jadinya kayak. Apakah permintaan berbeda pembeli grosir sama pembeli eceran? Berbeda. Kadang tuh di sini kan ada tuh biasanya yang sering ngambil barang juga kan. Oh iya. Kayak sapu lidi. Dari sini kan sapu lidi ada yang berupa-rupa tuh harganya ada yang dari 5.000, 10.000, 15 sampai 20.000. Kadang tuh yang misalnya dia ngambilnya sapunya yang 15.000 nih dari kita, emangan jualnya kan kalau buat ke konsumen pembeli biasa kan 15.000 ya. Iya. Karena dia emangan buat dijual lagi, Iya. jadi kita kasih 10.000.
kasih diskon Iya, ya, potongan harga. Oke. Terus juga kayak sapu yang 5.000 itu jadi kasih 4.000 gitu, Oh. jadi kayak dikurangi. Karena mungkin dia kan ngambilnya banyak ya. Iya, pasti. Dari sekian banyak pelanggan, bagaimana reaksi pembeli jika harga barang sedang naik? Kadang kita ngejelasin sih ya, kayak di pasarannya emang lagi jarang barangnya, terus juga emang lagi langka gitu kan. Oh iya. Jadi kayak kita ngejelasin, misalnya itu juga kadang konsumen kayak yaudah gitu. Mengerti. Iya, mengerti. Ya. Faktor apa aja yang terjadi saat kenaikan harga barang? Kadang sih pelanggan agak sedikit komen kali ya. Oh, Kayak iya. ini ngapa sih kemarin segini, sekarang naik ya. Ya kita jelasin lagi karena di pasarannya harganya segini, lagi naik, kita juga untungnya dikit kan. Jadi sama untung dikit bagi rata aja gitu. Iya, benar. Dari mana asal barang atau pemasok perabotan yang kakak jual kembali? Dari pasar sih ya, dari pasar ke pasar. Oh, dari gitu. pasar. Dari agen Iya, gitu dari ya? agen toko besar, saya juga jualin lagi gitu. Oke. Seberapa sering kakak mengambil stok barang dari pemasok? Kalau buat seharinya sih ya paling minimal banget 2 atau 3 kali. Bolak-balik itu? Iya, bolak-balik. Oh. Ya minimal 6 kali balik dah gitu kalau pulang pergi kan. Kalau misalnya buat hari-hari tertentu kayak bulan puasa itu bisa tuh per hari bisa 4 atau 5 kali balik ke pasar. Soalnya kan Oh, iya. permintaan lumayan banyak kayak Ya, melonjak ya. melonjak, jadi kayak mau nggak mau kita siapin tenaga buat ke porsir itu ya waktu. Apakah kakak pernah kekurangan stok barang saat permintaan sedang tinggi? Pernah sih ya, namanya penjualan pasti Iya. kan ada kekurangan juga, tapi kita bakal usahain gitu kayak nanti dicariin barangnya buat kebutuhan kayak mendadak gitu pasti Oh, kayak iya. pasti bakal dicariin. Bagaimana cara kakak untuk menambah stok dengan cepat saat barang banyak dicari? Biasanya kita kayak ngasih waktu nih, misalnya dia mesen nih, biasanya kan kalau kayak gitu di sini mah kayak dia mesen dulu gitu, jadi Oh, kita iya. janji minimal 2 atau 3 hari barang ada, jadi kayak yaudah terpenuhi. Kayak PO gitu ya? Iya, sistem pre-order. Apakah harga selalu sama atau sering berubah-ubah? Kadang biasanya harga tuh sama sih kalau buat dijual sini ya, tapi kan kalau misalnya buat kita belanjanya itu kadang ada yang berubah harganya ya, jadi kita tetap menyesuaikan kayak yang baik tuh, yang bagus tuh di mana gitu loh. Oh. Yang stoknya banyak terus harganya juga murah di mana, jadi kita itu lagi. Bagaimana cara kakak bersaing dengan toko perabotan di sekitar sini? Dari display barang sih ya, barang banyak gitu kan. Oh, Terus iya. juga harga gitu kan. Memperbanyak stok kali ya? Memperbanyak stok, harga juga harus gitu kan. Terus juga kualitas barang udah pasti kan. Kadang orang kalau misalnya barangnya jelek kayak udah coba nyari di tempat lain gitu kan. Iya. Iya. Barang yang kakak jual adakah dari barang import atau lokal semua? Lokal semua sih ya. Lokal semua. Iya. Jadi kayak dari Nagoya gitu, pelan-pelan juga kan lokal kayak sapu lidi gitu. Iya. Lalu apa nih dasar kakak untuk menentukan harga jual? Ya pertama sih kayak pembeli ya, buat pembeli kayak menyanggupi enggak sih harga segitu. Oh, Terus juga kan buat modal, buat belanjanya lagi, keuntungannya juga. Ya mungkin di perkiraan kayak gitu sih ya kalau kata saya mah. pernah nggak sih kakak menurunkan harga karena barang tidak laku atau jarang sekali peminat? Kadang buat kayak gitu sih kalau masa saya di sini ya, saya belum pernah, mungkin sebelumnya pernah gitu ya. Oh. Jadi kayak ya mungkin pernah tapi nggak sesering gitu. Oh iya. Jika barang sedang langka, apakah harga akan dinaikkan? Enggak, soalnya kan kita tetap sama harganya. Mungkin kalau misalnya kelangkaan barangnya udah pasti kan ya. Iya, iya. Ya namanya juga barang kan. Misalnya selalu ada pasti kayak ya harganya tetap sama. Paling itu Lama ngambil ada. untung sedikit. Iya, ngambil Iya. sedikit juga. Jika memperhatikan pesaing sebelum melakukan penawaran, pernah nggak memperhatikan sekeliling kakak gitu untuk bersaing melakukan penawaran? Juga sih ya, kadang kita gimana ya, kalau hal kayak gitu sih jarang ya. Maksudnya kayak gimana ya? Berjalan umum aja Iya, gitu. berjalan umum aja gitu, kayak biasa aja. Kadang juga
kita ngasih harga misalnya emang dari dulu tuh sapu kan 25.000 ya. Ya kita tinggal jelasin aja dari zaman dulu juga nggak pernah berubah harganya. Tetap stabil. Apa yang dilakukan jika permintaan menurun drastis? Tetap berjalan tetap baik sih, kayak udah berjalan biasa aja, paling kayak kita perbanyakin barang stok yang sering diminati aja biar tutupi yang penurunnya drastis itu. Oke. Menurut pengalaman kakak nih, promosi di medsos itu akan meningkatkan permintaan gak sih? Lumayan sih ya, kadang juga kan om saya biasanya tuh nganter barang tuh dia kayak ngepromosiin ke pesantren gitu. Biasanya kan anak pesantren biasanya mesen ember tuh, ember yang kayak buat naruh air, kadang pelan juga kebersihan. Kayak dapur, ada dapur kan sih juga. Biasanya dia mesen kayak banyak tulis, nanti ya lumayan menguntungkan juga sih kalau di online kayak gitu. Tapi kadang kayak ya seperti biasa lagi. Tapi pernah kalah nggak sama perjualan online itu? Ya itu sih udah pasti ya. Iya. Di zaman sekarang ya. Bener, zaman sekarang kan udah melek teknologi udah pasti kan. Orang pasti pikir udah perjalanan aja lebih murah gitu kan. Tapi kembali ke diri masing-masing sih. Kadang orang kayak ada yang mau cepet langsung datang ke toko gitu kan. Ada yang sabar ya dia nunggu online karena harganya murah. Iya, kayak gitu aja. Oke. Apa strategi kakak untuk tetap bertahan di tengah persaingan? Kualitas ya, kualitas, juga harga, produk juga carinya diusahakan yang kayak bagus gitu, udah bagus kayak harga terjangkau juga buat bisa menyanggupi konsumen untuk membeli. Kan kita juga di sini namanya dagang ya, kadang ada naik turunnya juga. Benar. Pernah nggak kakak mengalami suatu kerugian? Semasa saya yang jaga di sini sih belum ya. Tapi kalau misalnya untuk dari tahun sebelumnya mungkin pernah gitu ya. Di alhamdulillah sekarang ya. Menurut kakak, bagaimana kondisi pasar perabotan saat ini? Sekarang sih pasar udah mulai sepi ya, mungkin karena banyak penjualan online gitu kan. Terus juga orang jarang datang ke pasar kayak gini, jadi kayak udah kadang naik turun juga sih. Kadang rame, kadang sepi, namanya dagang kan. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih dari saya. Apa kira-kira harapan dan rencana kakak untuk mengembangkan usaha ke depannya? Harapan saya sih buat toko ini ya, kalau bisa ke depannya makin sukses juga. Amin. Dibanyakin barang-barangnya lagi, terus juga banyak pelanggan, terus juga kalau bisa masih bertambah konsumennya gitu, pelanggan-pelanggan yang lain juga kalau bisa ya sampai lebih, berkelanjutan ya. Berkelanjutan sampai turun temurun deh gitu. Iya, amin. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih Kak Amung atas waktunya. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.